warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malia Skarini Sunandar dari Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang bertema strategi pemasaran dalam menghadapi COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Seperti yang kita tahu, pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Cina digegerkan dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19, yaitu jenis penyakit flu yang menyerang manusia. Saat ini telah menjadi pandemi global yang menjangkiti ratusan negara dengan jumlah korban positif mencapai ratusan ribu orang termasuk di Indonesia. Virus corona di Indonesia terdeteksi pada awal Maret 2020 pada suatu acara dansa di Jakarta yang saat ini telah menjangkiti ribuan orang. Adanya pandemi virus corona ini mengakibatkan terganggunya hampir semua industri bisnis dari berbagai sektor kecuali bidang kesehatan dan hal tersebut merubah pola perilaku masyarakat dunia di semua kalangan. Karena bisnis menjadi salah satu sektor yang cukup besar berdampak di tengah pandemi corona ini dan bahkan mengalami krisis yang cukup besar, kita sebagai pelaku bisnis harus mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang baik dan efektif dilakukan agar bisnis kita bisa bertahan di tengah pandemi corona ini. Karena hal tersebut, saya memiliki 7 tips strategi pemasaran yang baik dan efektif yang bisa kalian gunakan para pelaku bisnis di tengah pandemi corona ini. Yang pertama adalah memanfaatkan pemasaran melalui segala platform digital kalian. Platform digital di sini terutama adalah media sosial agar iklan dan penawaran yang kalian lakukan tetap bisa terjangkau banyak orang. Selain itu, kalian juga harus meningkatkan aplikasi dan konten online. Jika bisnis kalian memiliki aplikasi, kalian dapat memaksimalkan fitur dari aplikasi tersebut. Fitur yang dimaksimalkan dapat berupa fitur lama atau fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kalian juga bisa memasukkan konten yang telah kalian buat dengan mencari topik dan kata kunci yang berhubungan dengan COVID-19 ke dalam aplikasi. Yang kedua adalah jangan hanya berjualan, kalian juga harus tunjukkan dukungan di tengah keadaan COVID-19 ini. Dimaksud dengan jangan hanya berjualan dan tunjukkan dukungan adalah sebagai seorang pebisnis, pertanyaan yang paling mendasar di pikiran biasanya adalah bagaimana sih saya menjual produk lebih banyak? Tapi di saat seperti ini, mindset kalian harus dirubah dan kalian harus tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan di tengah wabah COVID-19 ini. Yang harus kalian pikirkan adalah bagaimana bisnis saya dapat mendukung pelanggan di tengah krisis virus corona ini. Karena kenyataannya, jika kalian hanya berfokus pada keuntungan di tengah situasi saat ini, belum tentu menghasilkan keuntungan pada bisnis kalian. Yang ketiga adalah gunakan kata kunci dan topik untuk penargetan yang tepat. Virus corona merupakan berita yang besar. Setiap orang akan membeli produk sesuai dengan kebutuhan mereka untuk beberapa minggu ke depan agar melindungi diri dari penularan. Hal tersebut menghadirkan peluang bagi beberapa sektor bisnis seperti layanan kesehatan, produk medis, makanan, dan minuman, serta kebutuhan lainnya. Dengan menggunakan alat yang tepat, kalian dapat menganalisis data online untuk mengidentifikasi siapa yang membaca konten tentang virus corona dan jenis konten apa yang mereka baca. Setelah itu, kalian dapat mengelompokkan topik atau kata kunci yang mereka minati agar bisnis Anda dapat memberikan konten yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Yang keempat adalah pastikan keamanan produk Anda terlihat pada saat Anda melakukan promosi. Keamanan produk atau packaging sangat penting. Kalian perlu memberi perhatian lebih terhadap segala promosi atau penjualan yang kalian tawarkan. Hindari segala kesan negatif yang dapat merusak brand bisnis kalian. Kalian juga dapat memberi video kepada pelanggan bagaimana keamanan dan jaminan produk yang telah dilakukan. Hal tersebut akan membantu mereka semakin percaya bahwa kalian memang meminimalkan segala resiko penularan dari COVID-19. Yang kelima adalah berkomunikasi dengan pelanggan Anda di berbagai media sosial. Bagaimana jika saat wabah COVID-19 ini bisnis kalian sulit mendapatkan stok karena penutupan produksi sementara, keterlambatan logistik, atau masalah lainnya, tetapi bisnis kalian memiliki permintaan yang tinggi? Hal seperti ini kita harus informasikan kepada pelanggan. Berikan informasi tentang perkiraan waktu pengiriman, beri alasan kenapa produk sampai lebih lambat dari biasanya, dan beritahu kendala yang kalian alami agar mereka dapat kepastian. Kalian juga bisa menginformasikan melalui platform informasi, baik itu melalui website, email, media sosial, push notification, maupun pesan dalam aplikasi. Pendekatan semacam ini akan membuat pelanggan tetap bertahan pada bisnis kalian. Yang keenam adalah targetkan pelanggan setia Anda atau pelanggan yang loyal dengan
produk Anda. Alih-alih kalian berupaya mendapat pelanggan baru, bisnis lebih baik semakin berfokus pada pelanggan yang pernah bertransaksi dengan bisnis kalian. Pelanggan setia kalian pasti sudah percaya pada produk yang kalian hasilkan, dan mereka akan terus setia meskipun ada sedikit kendala. Persediaan stok yang cepat habis dan keterlambatan pengiriman akan lebih dimengerti oleh pelanggan lama dalam menantikan produk bisnis kalian. Yang ketujuh atau yang terakhir, kalian harus membuat promosi penjualan dengan tepat. Wabah dari virus corona ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat nilai dari produk yang kalian jual. Jika kalian dapat mengembangkan promosi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tengah krisis virus corona ini, dengan sendirinya pelanggan akan datang kepada bisnis kalian. Sebaiknya gunakan media digital saat melakukan promosi, karena pelanggan lebih banyak menghabiskan waktu dan beraktivitas di rumah. Waktu untuk melihat smartphone atau melihat TV akan lebih banyak dihabiskan dibanding hari-hari biasanya. Misalnya, Anda dapat membuat buy now promotion atau push notification di smartphone pelanggan dengan tulisan sending a great promotion to you. Atau Anda juga dapat mengirim penawaran menarik ke email mereka. Itu adalah 7 tips strategi pemasaran yang baik dan efektif kalian lakukan para pelaku bisnis di tengah pandemi corona ini. Yang paling terpenting adalah kalian para pelaku bisnis jangan takut, jangan panik, dan jangan berhenti berusaha untuk membangun bisnis kalian di tengah pandemi corona ini. Kalian harus tetap positive thinking dengan usaha kalian, bahwa usaha kalian akan berkembang dengan besar, dan dengan begitu kalian akan lebih mudah dan usaha kalian akan berjalan lebih lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian para pelaku bisnis atau kalian yang baru ingin membuka usaha di tengah pandemi corona ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.